Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Raja Zulkarnain bermaksud mengumpulkan seluruh rakyatnya. Suara genderang, trompet dibunyikan. Dan tidak berapa lama kemudian, seluruh rakyat negeri Zulkarnain telah berkumpul di alun-alun kerajaan. Saat semuanya telah berkumpul, sang raja kemudian bersabda, "Wahai rakyatku, hari ini aku perintahkan kalian untuk memasuki gua yang berada di belakang kerajaan ini." Maka berbondong-bondonglah seluruh rakyat negeri Zulkarnain memasuki gua itu, diiringi oleh pengawal-pengawal kerajaan. Ketika semuanya sudah masuk di dalam gua, semakin masuk, dan semakin gelap gua itu. Kini mereka tidak bisa melihat apapun di dalam gua. Mulailah ada perasaan bermacam-macam dari rakyat negeri Zulkarnain. Beberapa orang penduduk mulai mengeluh. Apa yang diinginkan raja kita ini? Mengapa kita disuruh susah-susah masuk ke dalam gua yang gelap? Seperti kita tidak punya pekerjaan saja, kata mereka. Namun ada juga yang mereka tetap diam dan tersenyum karena punya keyakinan bahwa sang raja pasti memiliki maksud yang baik dengan perintahnya. Saat mereka masih berkecamuk itu, terdengar suara sang baginda memberikan perintah yang kedua. "Wahai rakyatku," kata beliau, "sekarang aku izinkan kalian, bahkan aku perintahkan kalian untuk mengambil apapun yang bisa kalian ambil dari dalam gua ini. Silakan kalian ambil apa yang kalian suka." Kali ini orang-orang yang tadi sudah merasa buruk sangka dengan raja semakin merasa dipermainkan. Apa maksud raja, katanya? Di tempat yang seperti ini, apa yang bisa kita ambil kecuali batu, pasir, sesuatu yang tidak berguna? Maka mereka pun malas-malas untuk melaksanakan perintah raja ini. Namun karena takut, di antara mereka ada yang cuma mengambil beberapa jumput pasir, atau ada yang mengambil hanya satu butir kerikil kecil, sekedar menggugurkan kewajiban atas perintah sang raja. Namun ada juga yang mengambil batu cukup besar. Bahkan ada yang karena kecintaannya kepada sang raja, mereka mengambil begitu banyak batu-batu yang bisa dia ambil. Kantongnya dia penuh, dia masih mengambil beberapa. Namun ada juga golongan yang sangat-sangat berlebihan. Bahkan mereka mengambil batu yang besar, yang dia sendiri gemetar karena begitu beratnya batu itu. Dan ketika sudah berlangsung beberapa lama, sang raja pun terdengar menyampaikan perintah yang ketiga. "Wahai rakyatku, aku perintahkan kepada kalian sekarang keluar perlahan dari dalam gua ini. Dan ingat," kata raja, "mulai detik ini, mulai hari ini, aku larang kalian semuanya untuk masuk ke dalam gua ini. Ingat, mulai hari ini, gua ini terlarang buat siapapun." Orang yang memang dari awal tak suka dengan perintah itu pun segera keluar. "Inilah yang aku tunggu," katanya. Mereka berbondong-bondong beriringan keluar dari dalam gua. Apa yang mereka kemudian lihat, temukan saat mereka sudah berada di luar gua sungguh menakjubkan. Pada saat satu persatu rakyat negeri Zulkarnain itu telah keluar dari dalam gua, takbir menggema di mana-mana. Pintu gua itu seolah-olah bergetar karena takbir mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara mereka tersungkur di depan pintu gua. Apa yang sebenarnya terjadi?
Ternyata gua yang mereka masuki barusan adalah tambang emas, tambang batu mulia milik kerajaan Zulkarnain. Dan apa yang telah mereka ambil? Yang mereka sangkakan pasir, yang mereka sangkakan kerikil, yang mereka sangkakan batu tak berguna itu, setelah berada di luar gua, ternyata semuanya adalah emas, batu berlian, semuanya gemerlapan. Maka orang yang tadi sekedar menggugurkan kewajiban merasa begitu menyesal. Apalagi ketika dilihatnya orang-orang sahabat-sahabat sekelilingnya mendapatkan bagian yang lebih besar darinya. Sebaliknya, mereka yang karena kecintaan kepada sang raja telah mengambil begitu banyak. Apapun yang diperintahkan raja, mereka lakukan. Mereka bersyukur di luar pintu gua. Alhamdulillah. Sahabat, begitulah Ramadan kita. Ramadan bagaikan gua gelap di masa kerajaan Zulkarnain. Kadang kita tidak pernah tahu begitu berat kita melakukan amalan-amalan sunnah selama di bulan Ramadan. Sama seperti beberapa orang yang tadi begitu suudzon kepada sang raja. Tapi saat nanti kita kembali ke negeri akhirat, kita akan dibuat terkejut, kita akan dibuat ternganga oleh apa yang kita ambil dari di dalam gua Ramadan kita. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari cerita ini. Ambil kesempatan bulan Ramadan kita, apapun yang diperintahkan oleh sang raja semesta raya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lakukan dengan gembira, sebagaimana rakyat Zulkarnain yang kegembiraannya begitu luar biasa saat dia mendapatkan hasil dari kecintaannya kepada raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.